Selamat pagi, salam bahagia buat kita semua. Ingat, iblis itu hanya membisikkan, hanya mengajak diri kita untuk melakukan dosa. Tapi yang menentukan keputusan untuk melakukan dosa atau tidak, yang menentukan melakukan keburukan atau tidak, itu adalah diri kita. Mari kita sadari betul bahwasannya kita sering berkata bahwasannya ketika kita melakukan sebuah kesalahan, ketika kita melakukan sebuah dosa, kita selalu mengajak saudara tertua kita, yaitu iblis, yang menjadi biang keladi dari permasalahan, dari sebuah kejahatan yang kita lakukan, tanpa kita sadari bahwasannya iblis hanya membisikkan. Maka dari itu pentingnya diri kita memiliki ilmu, pentingnya diri kita memiliki pengetahuan untuk bisa mengelola diri kita dengan baik. Karena saya yakin betul dalam sebuah tindakan diri kita dalam keseharian kita, apapun bentuknya, ketika iblis membisikkan keburukan untuk diri kita, untuk melakukan sesuatu hal keburukan, Tuhan juga mengirimkan malaikat kepada diri kita untuk membisikkan kebaikan-kebaikan, bahwa apa yang akan kita lakukan itu adalah keburukan. Tergantung diri kita sebagai diri mau memutuskan yang mana, mau mendengarkan kata iblis atau mau mendengarkan kata malaikat yang selalu menuntun kita kepada kebaikan. Jadi jangan anggap bahwasannya itu sebuah kesalahan kita itu ya kita lempar balikan kepada sesosok iblis yang memang tugasnya itu memang buat menggoda diri kita, buat membisikkan keburukan dalam diri kita. Tapi yang patut kita sadari, saya yakin betul bahwasannya setiap manusia itu ketika dia mau melakukan sebuah kesalahan dalam hidupnya, Tuhan juga mengirimkan malaikat untuk selalu mengingatkan diri kita untuk tidak melakukan itu. Di balik sebuah kejadian-kejadian dalam diri kita, mau tidak mau sebenarnya, hal itu akan terus membisiki diri kita setiap waktu, setiap saat. Saya yakin betul itu. Maka dari itu tetaplah belajar, tetaplah mengkaji apapun yang ada di dunia ini. Semakin kita kuat iman kita, ya semakin dahsyat pula bisikan-bisikan yang akan menggoda diri kita untuk melakukan sebuah kesalahan dalam hidup. Tapi yang jelas, keputusan untuk melakukan sebuah kesalahan itu adalah keputusan diri kita. Itu yang mungkin saya lebih tekankan, bahwasannya ya keputusan untuk melakukan kesalahan atau tidak, itu adalah diri kita sendiri. Terkadang pun kalau kita tidak belajar setiap kesalahan-kesalahan dalam diri kita, apapun yang terjadi dalam diri kita, kalau kita tidak mau belajar untuk memperbaiki diri, tidak mengevaluasi diri, ya mau tidak mau terkadang kita sering menyalahkan orang lain karena kesalahan diri kita sendiri. Terkadang kita menyalahkan pasangan kita, kita menyalahkan keluarga kita menyalahkan teman-teman kita akibat kesalahan yang sebenarnya ya kita sendiri yang menentukan, kita sendiri yang memilih untuk seperti itu. Ketika kita tidak mampu untuk hidup di sebuah lingkungan yang mungkin kurang tepat dalam hidup kita, lingkungan yang istilahnya mungkin
di situ dipenuhi oleh teman-teman yang mengkonsumsi obat-obatan terlarang, ya kita punya kuasa kok untuk memilih tidak berada di lingkungan tersebut. Ketika kita nantinya ikut terjerumus dari lingkaran tersebut, ya bukan salah lingkaran tersebut, tapi yang salah adalah diri kita sendiri. Kenapa kita tetap memutuskan untuk tinggal di lingkaran tersebut? Jangan nantinya ketika kita terjerumus dalam lingkaran tersebut melakukan sebuah tindakan yang akhirnya merugikan diri kita, keluarga kita, dan orang lain, kita malah menyalahkan bahwasannya yang salah adalah teman saya, yang salah adalah lingkungan saya. Yang saya tekankan buat kita semua bahwasannya apapun kebaikan ataupun keburukan yang kita lakukan di dunia ini, mau tidak mau semuanya yang bertanggung jawab, yang memikul bebannya, yang menerima itu adalah diri kita sendiri. Apapun bentuknya, kebaikan ataupun keburukan, semua akan kembali kepada diri kita sendiri. Semoga pembicaraan kali ini bisa bermanfaat buat kita semua. Selamat pagi, salam bahagia buat kita semua.